Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Berry Hamzah kembali menjumpai Anda dalam program Power Breakfast di Senin pagi hari ini. Nah, narasumber kita pagi ini adalah seorang perempuan yang merupakan pegiat buruh migran dan merupakan salah satu pendiri Migrant Care. Anda pasti sudah tahu siapa narasumber kami. Ya, narasumber kami adalah Anis Hidayah. Beliau merupakan tokoh aktivis yang berdedikasi terhadap hak asasi manusia buruh migran Indonesia di luar negeri dan merupakan salah satu pendiri Migrant Care. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Anis juga merupakan salah satu pendiri komunitas Solidaritas Perempuan Jawa Timur pada tahun 1998, dan pada 4 Oktober kemarin atau beberapa waktu yang lalu terpilih sebagai salah satu komisioner Komnas HAM periode 2022-2027. Saya langsung sapa saja. Halo Bu Anis, selamat pagi, apa kabar Bu? Pagi Mas, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini udah lama banget ya Bu Anis berkecimpung atau bergerak di bidang buruh migran, pegiat buruh migran. Udah berapa tahun sih Bu? Berapa tahun ya? Mungkin hampir 25 tahun. Wah, luar biasa. 25 tahun itu lama sekali loh. Ya, saya mulai belajar isu buruh migran itu tahun 97 mungkin ya, ketika saya masih jadi mahasiswa. Apa sih yang jadi latar belakang waktu itu Bu Anis mau jadi aktivis atau pegiat buruh migran, Bu? Jadi ketika saya kuliah di Fakultas Hukum ya, waktu itu di Jember, itu saya kebetulan aktivis mahasiswa terhubung dengan banyak kelompok diskusi ya. Di Jember itu isunya kan ada isu tanah, isu nelayan, isu buruh dan buruh migran gitu. Nah, waktu itu saya ikut diskusi dengan satu kelompok namanya Terminal 9, itu kelompok perempuan yang berfokus pada isu buruh migran. Nah, saya cukup shock waktu diskusi karena itu untuk pertama kalinya saya dengar isu tentang buruh migran gitu ya. Bagaimana situasinya, mayoritas perempuan gitu. Dan kala itu saya membaca satu berita pekerja migran perempuan asal Jember itu mengalami perkosaan dari Saudi yang kemudian nggak dapat haknya, nggak diterima keluarganya, dapat stigmatisasi gitu. Kemudian saya berpikir bahwa ini sebenarnya salah satu isunya adalah isu perempuan dan hukum gitu. Jadi saya merasa mestinya ini sangat dekat dengan dunia saya gitu. Dan sejak saat itu kemudian saya merasa berada di titik balik di mana waktu masa kecil saya sebenarnya saya lahir di satu kampung di Bojonegoro ya yang agak jauh gitu di dekat hutan, yang orang-orang di sekitar saya di kampung saya mayoritas buruh migran gitu. Jadi teman-teman kecil saya waktu itu diasuh oleh kakek neneknya karena bapak ibunya bekerja di luar negeri gitu, dan saya kemudian terbayang gitu ya, kampung saya yang sangat miskin gitu ya, problem-problem buruh migrannya banyak gitu. Sejak saat itu kemudian saya mulai menekuni isu migran gitu, dan saya ikut mendirikan ketika Solidaritas Perempuan Jawa Timur waktu itu mau dibentuk ya pada tahun 98-99 gitu, jelang kelulusan saya sebagai sarjana hukum waktu itu. Oh, luar biasa, berarti dari zaman kuliah sudah peduli sekali dengan isu-isu buruh migran ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Bu, sekarang kan sudah ada penugasan baru sebagai komisioner Komnas HAM. Saya hampir lupa. Selamat Bu ya, akhirnya sudah terpilih menjadi komisioner Komnas HAM periode 2022-2027. Nah, ini sudah ada tugas baru. Apakah pagi ini sudah bertugas sebagai seorang komisioner Komnas HAM atau masih di Migrant Care, Bu? Saya masih di Migrant Care, di Komnas HAM nanti per 14 November ya. Oh, nanti baru bulan depan berarti ya, 14 November ya. Karena yang sekarang belum mengakhiri masa tugasnya berarti ya. Ya, masih menjalankan tugasnya sampai tanggal 12 November. Nah, ngomong-ngomong berarti ini pagi ada di kantor Migrant Care atau masih ada di rumah? Masih dari rumah Mas, ini masih sangat pagi, baru selesai tadi menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Tetap keluarga nomor satu Bu ya kalau pagi-pagi ya? Ya tetaplah berbagi peran di rumah, dari dulu memang begitu. Nah, kalau pagi-pagi biasanya selain tadi menyiapkan untuk anak-anak keperluan, apalagi sih Bu biasanya kalau pagi-pagi ya di rumah tuh ngapain aja kalau di mengawali hari, terutama hari Senin nih? Biasanya sibuk gitu.
Betul. Jadi setiap pagi saya bersama suami memang menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak dan menyiapkan mereka sekolah ya. Anak saya SMA kelas 3 dan ada yang di akhir mau masuk SMP gitu. Jadi 2 anak gitu ya, dan kebetulan pekerja rumah tangga kami itu kan masuknya jam 8, jam 9 gitu. Jadi setiap pagi memang kami menyiapkan itu sendiri berdua. Setelah anak-anak berangkat, biasanya saya paling suka adalah nyapu halaman, Mas, gitu. Jadi ada banyak pohon di sekitar rumah gitu ya. Saya paling senang itu nyapu halaman gitu ya. Lalu ya beberes rumah dikit-dikit gitu, nengok kebun. Kebetulan saya memang suka berkebun ya. Ada kebun sayur di kecil gitu di pojok balkon rumah kami, sehingga itu biasanya saya sempetin sebelum mulai beraktivitas gitu. Biasanya beraktivitas kan mulai jam 8, jam 9. Paling umum itu jam 9 memang. Berarti ini Zoom dengan Elsinta kepagian dong, Bu? Alhamdulillah iya. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah mempersiapkan semuanya untuk kebutuhan anak-anak dan juga suami, Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Dan di tengah kesibukan dengan keluarga, tapi masih peduli juga dengan isu-isu perempuan, dengan isu buruh migran. Nah, ini ngebagi waktunya gimana sih? Kan tadi pagi udah nyiapin untuk anak-anak. Berarti setelah Zoom dengan Elsinta, itu baru nanti untuk kegiatan sosial tadi di buruh migran dan lain sebagainya? Iya, betul. Jadi sudah sangat biasa sih, kalau lagi tidak di luar kota, maka ya saya pagi sama suami memang berbagi peran di rumah gitu ya. Setelah itu ya bersiap untuk aktivitas masing-masing gitu. Saya dan suami pekerjaannya berbeda. Kebetulan suami saya dosen gitu ya, saya aktivis gitu. Jadi 2 pekerjaan yang sangat berbeda. Dan biasanya pulang dia bisa malam gitu ya, nanti ketemu lagi malam. Kadang-kadang sampai rumah juga anak-anak sudah tidur gitu, jadi kadang-kadang juga belum tidur nunggu mamanya pulang gitu. Jadi sudah biasa gitu, sudah kami jalani sekitar berapa ya, kami berumah tangga 18 tahun, jadi sudah 18 tahun memang seperti itu, Mas. Pagi-pagi itu waktu dengan keluarga memang setiap pagi itu, Bu ya? Artinya apakah ada quality time dengan keluarga hanya di pagi hari saja, misalkan sarapan bareng gitu, Bu, pagi ini? Pagi juga tidak selalu ada ya. Jadi kalau pagi sedang tidak di luar kota, maka ya pagi biasanya nemenin anak-anak sarapan gitu. Tetapi jika di luar kota, maka ya tidak bisa sama sekali gitu. Dan intensitas keluar kota itu kan juga cukup lumayan sering gitu. Sehingga kadang-kadang saya memang sering menaruh gitu ya, salah satu hari gitu, entah Sabtu atau Minggu, untuk sama mereka gitu ya. Jadi quality time sama keluarga, entah makan di luar atau makan di rumah bareng-bareng, berkebun gitu ya. Tetapi ya selalu ada gitu waktu-waktu itu yang kita bangun gitu. Nggak selalu rutin karena memang rutinitasnya selalu berbeda gitu. Nah, kalau pagi itu ada satu hal yang harus disiapkan nggak sih? Misalkan sarapan khusus gitu untuk suami atau anak yang memang harus Bu Anis yang menyiapkannya? Tidak ada. Justru suami saya yang jagoan masak ya. Saya hanya asisten dari dulu gitu. Jadi saya hanya menemani begitu, bangun pagi, kalau subuh menemani menyiapkan makan gitu ya, memastikan anak-anak berangkat semuanya sudah siap, nggak terlambat gitu. Jadi itu saja ya, tidak ada yang spesial gitu. Tapi kadang-kadang kalau weekend memang kita mau masak apa bareng gitu. Jadi tidak ada yang spesial. Nah, ini yang memang penting juga ya, kesetaraan gender, Bu ya, bahwa masak itu tidak melulu sekarang ini identik dengan perempuan, tapi bagaimana membagi peran dalam rumah tangga gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, Bu, kalau olahraga, biasa olahraga juga nggak sih? Atau ada satu hal kegiatan yang memang harus dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh? Apalagi kegiatan sebagai pegiat buruh migran, seorang aktivis sering keluar kota, itu kan menyita waktu ya. Itu gimana, Bu Anis? Olahraga ya. Dulu kami sering memang, saya sama suami itu setiap weekend menyempatkan untuk goes gitu. Tetapi sejak pandemi itu berhenti ya. Dan sampai sekarang belum dimulai lagi, Mas. Tetapi yang paling banyak saya lakukan memang adalah berkebun gitu. Jadi itu untuk menjaga kebugaran, selain kesehatan fisik juga kesehatan mental ya. Karena isu HAM yang saya tangani itu kan seringkali ekstrim, menyita perhatian. Berat sekali, Bu, kalau isu-isu HAM.
cukup berat gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu seperti misalnya menangani kasus Kamboja itu kan nyaris 24 jam ya, dalam waktu 1 bulan full gitu. Jadi saya tetap butuh aktivitas lain yang itu menyegarkan secara fisik dan mental gitu, dan itu dari dulu saya suka memang berkebun gitu. Itu me time-nya Bu Anis ya kalau kayak gitu ya? Betul. Bisa berapa lama tuh Bu kalau berkebun, Bu? Tidak lama, saya dari dulu banyak ngasih tips orang sesibuk apapun itu masih bisa berkebun gitu. Jadi pagi setengah jam gitu ya, 15 menit sampai setengah jam, nanti malam atau sore kalau misalnya bisa pulang sore ya setengah jam gitu ya. Jadi menyapa tanaman, merawat yang ringan gitu ya, nyiram, ngasih pupuk organik, ngecek gitu ya, misalnya cabut rumput dikit-dikit gitu atau mangkas dan lain sebagainya gitu. Jadi aktivitas berkebun yang ringan-ringan, tetapi memang dalam waktu-waktu tertentu, misalnya 2 minggu sekali perlu gitu 1 jam, 1,5 jam gitu ya untuk merawat kebun secara lebih baik gitu, karena sebenarnya manfaatnya kan kembali ke kita gitu. Jadi memang harus disediakan waktu khusus untuk merawat kebun gitu. Tetapi ada tradisi menarik di rumah kami setiap pagi adalah kita harus baca koran gitu, Mas. Jadi kita kondisikan anak-anak setiap pagi itu mesti tidak selalu bisa gitu ya, tetapi saya gitu, suami saya itu selalu membuka koran gitu ya, baca ada berita apa hari ini, dan kita tradisikan itu untuk anak-anak gitu. Meskipun sekarang era digital gitu, suami saya sering nawarin apa kita berhenti saja gitu ya langganan koran karena semua berita ada di HP kita gitu. Tapi saya selalu mengatakan, dulu saya selalu bercita-cita gitu kalau punya rumah tangga itu saya pengen langganan koran gitu ya. Jadi pagi itu jadi aktivitas bersama untuk baca koran gitu, karena itu sumber pengetahuan yang sederhana tapi kaya sekali gitu, Mas. Jadi goalsnya baca koran bersama dengan keluarga itu adalah demi menambah pengetahuan sebetulnya ya. Seperti itu ya, Bu. Menambah pengetahuan juga, kalau anak-anak saya kira penting untuk mengasah minat baca ya. Minat baca dan sensitivitas ya, karena banyak sekali isu-isu HAM ya di dalam berita itu, soal anak terlantar, soal anak yang sakit, soal buruh migran, soal macam-macam ya, berita longsor, berita banjir gitu. Itu kan mengasah kepedulian anak sejak kecil gitu ya, sehingga mereka punya empati kepada orang lain gitu ya. Makanya saya selain itu saya juga beberapa kali sering cerita ya tentang kasus-kasus buruh migran gitu ya, sehingga tertanam dalam benak mereka gitu bahwa ada persoalan orang lain yang kita harus peduli gitu. Berarti mereka sering juga diskusi apa yang dikerjakan oleh Bu Anis dong ya kalau gitu di rumah ya? Lumayan sering. Luar biasa. Ini seru loh kalau ada orang tua yang bukan hanya mengajarkan bagaimana apa yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah, tapi juga bercerita bagaimana pekerjaan kita sebagai orang tua. Itu diskusi pasti akan 2 arah tuh, Bu. Tanya jawab ya biasanya, kayak gitu. Iya, kok bisa gitu ya. Dan kadang-kadang kalau anak saya yang gede, terutama yang sudah SMA, di sekolahnya belajar tentang HAM, tentang demokrasi gitu ya, tentang politik, itu dia bilang, saya sudah diskusi sama mama sama ayah di rumah gitu. Jadi dia merasa agak sombong gitu ya, karena sudah tahu isu-isu itu gitu. Jadi kami juga agak tertawa gitu. Wah, luar biasa. Ini sisi lain yang kita nggak tahu ya, ternyata di rumahnya Bu Anis itu kalau udah sama anak-anaknya dan suami, diskusinya itu ternyata tentang isu-isu HAM, tentang buruh migran, dan hal-hal lain yang membangun rasa empati kita. Nah, ini penting juga mungkin bagi Anda pendengar El Sinta ya. Jangan jadi satu hal yang tabu ya untuk ngajak anak-anak diskusi di rumah. Yang berat-berat nggak masalah sebetulnya. Justru itu akan membuat mereka memiliki daya analisa yang lebih kritis gitu kali ya, Bu Anis ya. Betul, terutama juga soal gender ya, Mas, karena di banyak ruang kita gitu ya, bahkan di lembaga pendidikan kita masih sering bias gender gitu. Jadi kami menginternalisasi itu sejak kecil gitu. Jadi banyak ada kan lagu orang tuanya, ibunya dasteran belanja, bapaknya baca koran gitu. Itu kita balik gitu, kakak sama adik kan udah sering lihat gitu ya, ayah masak itu biasa gitu ya. Mama baca koran biasa, dibalik juga biasa gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke
concern dan passion orang gitu, bukan berbasis gender gitu. Dan itu dipahami betul sama anak-anak, termasuk ketika saya mengawal undang-undang TPKS itu hampir setiap pulang dari DPR saya ceritakan pada mereka tentang kenapa ini saya lakukan dan penting gitu untuk mereka kan nanti ke depan. Oke, karena obrolan kita juga kami siarkan Bu Anis di YouTube-nya Elsinta. Jadi kalau ada pendengar atau netizen yang mau lihat secara langsung juga di YouTube-nya Sinta, silakan. Ini ada komentar juga dari Pak Sri Daryono ya. Salut untuk Bu Anis. Sukses selalu untuk Bu Anis. Dan kalau ada pendengar serta netizen yang mau komentar, mau bertanya langsung ke Bu Anis, boleh di 0215869000, SMS WA 0811806543. Bu Anis, kita jeda dulu ya Bu. Nanti kita lanjutkan lagi. Setelah ini saya ingin tahu dengan kegiatan-kegiatan Ibu tadi sudah di rumah. Nah, penugasan-penugasan yang baru ini gimana nih kira-kira? Sudah jadi komisioner Komnas HAM periode 2022-2027, bagaimana dengan kegiatan di Migran Care dan isu-isu tentang buruh migran? Apakah dengan penugasan baru ini justru jadi lebih mudah bagi Bu Anis untuk mengakselerasi, untuk melebarkan sayap, jadi punya power paling tidak seperti itu, untuk membuat isu-isu buruh migran ini bisa jauh lebih cepat lagi tertangani? Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Power Breakfast. PT Emas Antam Indonesia atau EAI yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk bersama PT Harta Dinata Abadi Tbk bersinergi menghadirkan dua produk inovasi, yaitu Emas Kita dan Kencana. Emas Kita dan Kencana merupakan produk emas dengan kemurnian 99,99% standar Antam. Emas Kita hadir mulai dari pecahan mikrobar 0,1, 0,25 dan non-mikro 0,5 sampai 100 gram. Emas Kita memiliki seri gift series cocok untuk momen istimewa dan hadiah orang spesial dengan gramasi mulai dari 0,1 sampai 1 gram yang dilengkapi dengan animasi digital satu-satunya di Indonesia. Ada promo harga spesial loh. Khusus pameran berlangsung, harga spesial untuk pembelian bundling Emas Kita Micro Gold 0,1 dan 0,25 gram. Minimal pembelian 10 pieces dan produk Kencana. Lucky Draw berhadiah Emas Kita. Dapatkan souvenir cantik dan satu undian kupon Kemilau Harta Dinata dengan minimal pembelian 2 produk Emas Kita atau Kencana, berhadiah mobil, motor, dan smartphone. Hadiri pameran emas batangan dan perhiasan emas murni di Jakarta Pondok Indah Mall atau PIM 1, lantai GF tanggal 15 Agustus sampai dengan 13 November. Kunjungi juga pop-up store PT Harta Dinata Abadi di Bandung, Trans Studio Mall, lantai GF dan gedung Taspen. Surabaya, Tunjungan Plaza 1 Mall lantai 1. Power Breakfast. Pendengar dan juga netizen, saya masih bersama Bu Anis Hidayah. Beliau adalah komisioner Komnas HAM periode 2022-2027. Meskipun efektif bekerja nanti pada 14 November 2022 dan juga kita kenal ya sebagai salah satu pendiri Migran Care yang sangat concern sekali tentang isu-isu buruh migran dan juga perempuan. Nah, Bu Anis, halo. Bu Anis masih bersama kita ya? Ya, halo Mas. Oke. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung dengan Bu Anis, silakan. Bisa telepon di 0215869000, SMS WA 0811806543. Bu Anis, kan tadi katanya 14 November nih, baru mulai efektif ya, sebagai komisioner Komnas HAM periode 2022 hingga 2027. Apa sih sebetulnya yang jadi prioritas utama atau prioritas pertama yang akan dikerjakan ketika Ibu betul-betul efektif bekerja nantinya di Komnas HAM? Ya, saya belum bisa sampaikan apa sih yang akan menjadi prioritas ya, karena di Komnas HAM itu kan kolektif kolegial gitu ya. Apa nanti yang akan diputuskan secara bersama-sama, tetapi beberapa isu-isu strategis krusial gitu ya, kelompok rentan termasuk buruh migran tentu saja akan menjadi salah satu gitu ya dari isu hak asasi manusia yang akan kita prioritaskan ke depan gitu ya. Bagaimana strategi dan lain sebagainya tentu saya belum bisa bicara sekarang gitu ya, karena saya belum bisa bicara sebagai Komnas HAM gitu. Nanti baru ketemu dulu setelah dilantik, baru nanti akan dirapatkan pembagian tugasnya termasuk hal apa saja yang akan jadi prioritas untuk segera dikerjakan gitu ya?
betul. Bu, tapi dengan Ibu menjadi komisioner Komnas HAM, artinya apakah memang concern terhadap buruh migran ini menjadi salah satu latar belakang Ibu untuk mau maju sebagai komisioner Komnas HAM sehingga akhirnya terpilih, Bu? Itu yang juga jadi latar belakang Ibu akhirnya memutuskan untuk oke, saya harus maju mencalonkan diri sebagai salah satu komisioner di Komnas HAM. Bisa jadi iya, karena saya hampir 23 tahun ya menekuni isu hak asasi manusia untuk kelompok pekerja migran ya, untuk melakukan advokasi, mendorong pemerintah membuat kebijakan yang berbasis HAM pada mereka, melakukan penanganan kasus gitu ya, hampir setiap hari itu upaya-upaya untuk berkontribusi ya pada satu kelompok rentan gitu. Tentu itu yang menjadi salah satu pendorong ya kenapa kemudian saya waktu itu ikut mendaftar Komnas HAM dan saya memang menjalani istikharah cukup lama sebelum itu gitu, karena saya selama ini selalu merasa bahwa kerja-kerja di ruang yang independen itu adalah ruang yang membuat saya itu nyaman dan merdeka gitu. Nah, Komnas HAM kan juga lembaga independen, meskipun dia lembaga negara gitu ya. Kalau saya selama ini kan independen, tetapi itu organisasi masyarakat sipil gitu, tentu entitasnya berbeda gitu. Tetapi dari sisi independensi kan sama-sama independen gitu. Makanya saya kemudian memilih melalui proses saya istikharah gitu ya. Petunjuknya pun juga cukup lama waktu itu, apakah saya akan mendaftar atau tidak gitu ya. Tetapi saya sempat melakukan perjalanan gitu ya, dan seperti dibawa ke Ciganjur gitu. Saya tidak dalam perjalanan ke Ciganjur gitu ya, jauh dari Ciganjur, tapi saya dibawa ke Ciganjur waktu itu gitu ya oleh transportasi online. Dan saya merasa saya melewati kawasan rumahnya Gus Dur gitu ya. Ini rumahnya Gus Dur gitu. Jadi kemudian saya merasa itu salah satu signal gitu, dan saya juga beberapa kali mimpi teman-teman korban yang pernah didampingi oleh Migrant Care gitu. Jadi itu menjadi salah satu signal yang saya pegang gitu, kenapa kemudian saya mendaftar Komnas HAM. Itu yang pada akhirnya menguatkan Ibu, oke, ini salah satu petunjuk, jadi saya menguatkan diri, daftarlah menjadi komisioner Komnas HAM, seperti itu ya kurang lebih. Betul. Nah, sebetulnya isu-isu buruh migran ini seperti apa sih Bu di Indonesia? Apakah itu juga yang jadi latar belakang Ibu sampai pada akhirnya memutuskan apakah karena memang belum tertangani dengan baikkah? Dan ketika masuk di Komnas HAM misalkan, itu menjadi salah satu yang menjadi concern Ibu, saya harus berjuang. Dengan saya menjadi posisi komisioner Komnas HAM, saya bisa berbuat lebih banyak, Bu. Isu-isu apa yang menimpa buruh migran saat ini yang masih belum bisa tertangani dengan baik? Ya, sorry ada suara-suara belakang sedikit, Mas. Jadi sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi pekerja migran itu kan terjadi secara struktural ya, dan terjadi di semua level di mana proses migrasi itu terjadi gitu. Jadi meski mereka belum berangkat ke luar negeri, mereka sudah rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia gitu. Contohnya apa, Bu? Migrant Care itu mengidentifikasi setidaknya ada lebih dari 70 bentuk ya kekerasan berbasis gender, pelanggaran HAM yang dihadapi teman-teman pekerja migran pada saat sebelum bekerja, ketika bekerja, dan pulang kembali ke tanah air gitu. Sebelum berangkat itu mereka sudah terlanggar hak-haknya gitu, tidak mendapatkan informasi yang proper, dokumennya dipalsukan gitu ya, mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, kemudian manipulasi proses gitu ya, jeratan hutang, trafficking gitu. Jadi banyak sekali gitu. Kalau di luar negeri tentu pelanggaran hak asasi manusianya adalah hak-hak dasar mereka ya, soal gaji, soal jam kerja, soal
kebebasan menjalankan ibadah, hak untuk berserikat gitu. Jadi cukup komprehensif gitu. Hak ekosop, hak sipol itu banyak sekali yang dilanggar gitu, yang semestinya itu menjadi hak-hak pekerja migran gitu. Ketika pulang pun itu juga masih dihadapi gitu. Jadi cukup kompleks dan komprehensif gitu ya, pelanggaran HAM yang dihadapi teman-teman pekerja migran, yang selama ini saya melihat bahwa di Komnas HAM sendiri perhatian soal itu masih kurang gitu. Selama Ibu memegang ya atau ada di Migrant Care, giat sekali menyuarakan isu-isu buruh migran dan juga perempuan, adakah satu kasus yang cukup pelik, cukup berat, bahkan sampai sekarang pun tidak bisa dilupakan oleh Bu Anies ketika itu? Banyak sekali Mas, karena saya di Migrant Care 18 tahun, banyak sekali kasus-kasus yang kami tangani gitu ya, yang cukup memorable gitu dalam. Halo Bu Anies? Ya sebentar ya. Oke. Baik. Pendengar, kami masih bersama Bu Anies Hidayah. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM dan efektif nanti bertugas pada 14 November 2022. Dan Bu Anies dikenal juga oleh masyarakat luas, terutama mungkin bagi Anda buruh migran yang seringkali Bu Anies ini concern sekali terhadap buruh migran, isu-isu tentang buruh migran, bagaimana adanya pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi bahkan di Indonesia. Ini juga menjadi satu hal yang kiranya perlu terus disuarakan dan perlu terus diperjuangkan. Ya, saya bisa cerita salah satu contoh kasus misalnya ya. Kasus pertama yang ditangani Migrant Care pada awal 2004 saat pertama kali Migrant Care dibentuk, itu ada satu kasus yang dialami oleh PRT migran kita dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi korban penganiayaan secara keji di Malaysia gitu. Jadi namanya Nirmala Bonat, itu kasusnya waktu itu sangat diangkat ke publik oleh media Indonesia dan internasional. Ya, kami ingat itu. Ya, dia mengalami penyiksaan hampir 3 tahun, mukanya tidak bisa dikenali, akhirnya bisa lari gitu ya. Payudaranya disetrika gitu, seluruh tubuhnya disetrika, dan saya ke Malaysia waktu itu menemui gitu ya, dan saya sulit sekali untuk lupa gitu ya bagaimana aroma luka basahnya gitu. Jadi itu apa ya, itu yang tidak bisa dilupakan sama sekali Bu ya. Dan itu juga yang mungkin sampai saat ini masih banyak kejadian-kejadian serupa yang belum bisa tersentuh karena keterbatasan dari Bu Anies atau mungkin juga keterbatasan dari kita semuanya ya untuk melakukan pengawasan begitu. Betul, dan kasus Nirmala itu butuh waktu sekitar 8-9 tahun ya, sampai akhirnya majikannya itu divonis 10 tahun penjara gitu. Jadi luar biasa upaya-upaya yang dilakukan gitu ya, baik organisasi masyarakat sipil seperti Migrant Care gitu ya, pemerintah, proses hukum tidak mudah gitu, karena Malaysia sendiri sistem peradilannya kan juga masih sangat belum berpihak kepada korban gitu ya, sehingga kemudian sampai waktu itu majikannya dijatuhi hukuman bersalah gitu ya, itu bagi kami itu luar biasa gitu ya, presiden yang sangat baik gitu. Dan itu juga yang menjadi latar belakang kala itu bagaimana kemudian satu undang-undang disahkan di Indonesia untuk pertama kalinya tentang penempatan tenaga kerja Indonesia, Undang-Undang 39 2004, meskipun undang-undang itu masih jauh dari aspek-aspek pelindungan dan hak asasi manusia ya, karena kemudian undang-undang itu juga kami dorong untuk direvisi dan butuh waktu 9 tahun. Pada tahun 2017 akhirnya kemudian kita punya undang-undang baru, Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang memang berbasis hak asasi manusia, pelindungan perempuan gitu ya. Yang tantangannya sekarang adalah bagaimana memastikan undang-undang ini diimplementasikan secara baik gitu untuk menjamin penegakan HAM pekerja migran agar lebih baik ke depan gitu. Ya, Bu.
Ini ada pertanyaan dari Pak Rio di Jakarta Barat, lebih ke apresiasi dan ada 1-2 pertanyaan. Pak Rio di Jakarta Barat menyampaikan via WA, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anies yang concern sekali terhadap isu perempuan dan juga buruh migran. Nah, dari beberapa kasus yang pernah ditangani, ada pertanyaan dari Pak Rio, apakah kerap kali biasanya kalau isu-isu HAM ini kadang-kadang pegiat-pegiatnya juga coba untuk dibungkam, Bu, diintimidasi. Apakah ada hal-hal semacam itu juga yang pernah ditemui atau dihadapi oleh Bu Anies? Cukup banyak. Saya menghadapi intimidasi cukup banyak sejak mendirikan Migrant Care pada tahun 2004. Banyak sekali mengalami ancaman, ya, intimidasi ketika menangani kasus-kasus yang itu banyak sekali lingkar mafianya gitu ya. Dari siapa itu biasanya intimidasi, Bu? Bisa sangat beragam ya. Jadi pernah kita menangani satu kasus, kita melaporkan ke Mabes Polri waktu itu kasus TPPO. Pernah satu satu truk itu orang berseragam sipil gitu ya datang ke kantor mencari saya, mau cabut laporan atau kita akan serbu gitu. Itu juga pernah. Kemudian saya diikuti dalam perjalanan kemana saja, itu juga sering gitu ya. Dikuntit, jadi diikuti gitu, Bu, ya? Diikuti, kemudian mengirim makanan-makanan yang tidak jelas sumbernya gitu ya, baik ke rumah maupun ke kantor. Kemudian suami saya sering ditelepon gitu ya untuk bagaimana mengurangi aktivitas saya gitu ya untuk membela buruh migran. Itu juga sering lewat kakak-kakak saya juga dilakukan seperti itu. Pernah juga diancam saya mau menurunkan volume atau tidak gitu, dan kemudian saya pernah bersembunyi dalam tanda kutip gitu ya ke daerah tertentu yang tidak boleh saya waktu itu kemana gitu dalam beberapa hari gitu, karena sedang menangani kasus yang itu intensitasnya cukup tinggi gitu ya, beberapa pihak cukup tersinggung gitu, itu cukup pernah. Kemudian 2014 pasca terminal TKI dibubarkan ya, terminal TKI itu kan salah satu momok bagi pekerja migran yang luar biasa tingkat kejahatannya waktu itu. Migrant Care sejak awal memang mendorong itu dibubarkan gitu ya, dan waktu itu ditemani KPK akhirnya bisa dibubarkan, dan setelah itu saya memang menghadapi kriminalisasi ya, proses hukum gitu atas nama pencemaran nama baik. Saya menghadapi proses itu, tetapi kemudian saya dibela oleh teman-teman jaringan advokat, saya dibela oleh Dewan Pers waktu itu, kemudian saya bisa dibebaskan gitu ya. Pernah juga ada kelompok ormas yang nongkrongin gitu ya, benar-benar nongkrongin kantor itu selama 6 bulan, kemudian di rumah gitu ya, mengancam saya tahu sekolah anaknya di mana dan lain sebagainya, itu juga pernah. Kemudian menyebar luaskan di internet bahwa saya adalah gigolo, saya pekerja seks yang bisa disewa begitu ya. Itu juga beberapa kali, dan bahkan ketika menangani kasus-kasus gitu ya yang itu high profile, saya sering menerima SMS waktu itu karena belum ada WhatsApp, itu dipesan gitu ya sebagai pekerja seks gitu ya dari berbagai negara bahkan gitu. Nah di awal-awal yang saya hadapi itu suami saya memang cukup shock gitu ya, tapi kemudian ya bisa memahami gitu. Jadi itu kami hadapi ya sebagai perempuan pembela HAM, dan banyak juga dihadapi oleh teman-teman yang lain ya sebagai pembela HAM gitu, di banyak tempat mereka yang di isu tanah, di isu tambang, di isu buruh dan lain sebagainya gitu ya, itu banyak sekali dihadapi oleh teman-teman pembela HAM. Tapi bagaimana, Bu, ketika ibu dan keluarga menghadapi intimidasi yang tidak hanya ibu terancam misalkan tadi dikriminalisasi, mau dipenjarakan arahnya ya, tapi juga ada ancaman kalau kita mendengar ya, netizen dan juga pendengar, arahnya ke arah keselamatan diri dan juga keluarga, Bu. Itu bagaimana ibu menghadapinya? Ya makanya kami itu di keluarga selalu menyepakati menjaga komunikasi ya. Jadi misalnya ketika ada acara di luar lingkungan sekolah ya untuk anak-anak saya gitu, harus menginfokan gitu ya.
ini di luar sekolah gitu, pulang jam berapa dan lain sebagainya, itu terkontrol dengan baik gitu dalam sistem keluarga kami gitu. Termasuk saya kalau pulang malam gitu ya, pernah suami saya agak bingung karena saya pulang malam, terlalu malam, dan hilang komunikasi itu juga cukup membuat panik gitu ya, karena takut terjadi apa-apa gitu. Padahal waktu itu kebetulan baterai HP saya habis gitu ya, dan tidak sempat ngecas gitu. Jadi itu kita sudah bangun di internal keluarga gitu ya, cukup baik gitu, bahwa pekerjaan saya itu bisa berdampak pada apa saja gitu ya, dan apa yang bisa dipersiapkan oleh pihak keluarga gitu. Termasuk ketika saya dikriminalisasi pada tahun 2014, saya sampaikan ke anak-anak gitu, kalau nanti sampai di mana mama di penjara gitu ya, anak-anak harus mempersiapkan diri, jangan malu, karena ini bukan di penjara karena melakukan kejahatan gitu ya, tetapi ini adalah bentuk serangan balik karena pekerjaan yang saya lakukan gitu. Jadi betul-betul sudah dipersiapkan keluarga untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk seperti itu, Bu? Betul. Wow. Jadi memang ikhtiarnya kalau kita memperjuangkan hak asasi manusia itu luar biasa, Bu ya. Apa yang pada akhirnya tetap menguatkan Ibu dan tetap teguh untuk tetap concern, Bu? Apa yang selalu menguatkan? Karena kita hampir setiap hari itu kan menerima pengaduan dari korban gitu. Jadi pengaduan dari korban itulah yang bagi saya itu energizer paling besar ya, dalam memperkuat komitmen saya gitu ya, menjaga keistiqomahan saya gitu kan. Istiqomah itu kan paling sulit gitu. Tetapi dengan kita berkomunikasi, berinteraksi dengan korban setiap hari gitu ya, itu menjadi energi yang luar biasa bagi saya untuk terus ada di jalan ini gitu ya, bagaimana membela mereka gitu ya. Dan saya juga merasa ini sudah seperti bagian dari kehidupan saya gitu, karena ya saya lahir di komunitas mereka begitu ya, dan saya kira bangsa ini besar, bisa bertahan sampai sekarang itu juga salah satunya karena kontribusi besar pekerja migran gitu ya. Devisa mereka itu 185 triliun, itu jauh melampaui income kita dari sektor pariwisata yang selalu dieluk-elukan gitu ya. Kemudian pembangunan di daerah itu bisa bergerak itu karena teman-teman pekerja migran ya. Dan bagaimana bangsa ini bisa keluar dari persoalan pengangguran, salah satunya karena kontribusi teman-teman pekerja migran gitu yang menerobos batas negara gitu ya. Mereka tahu resikonya besar gitu, tetapi tetap nekat untuk bekerja ke luar negeri gitu. Jadi pengorbanan itu menurut saya luar biasa, dan apa yang saya alami nggak sebanding gitu dengan apa yang dialami oleh teman-teman pekerja migran. Lebih berat perjuangan para buruh migran untuk bisa mereka tetap bertahan dan memperjuangkannya, tapi tidak ada suara atau tidak ada orang yang mau mendengar ya. Betul, saya selalu membandingkan ya, saya sebagai perempuan, seorang ibu gitu ya, memang tuntutan pekerjaan saya sering keluar kota gitu ya, sering perjalanan dan lain sebagainya, tetapi kan saya selalu punya kesempatan untuk pulang ke rumah gitu, sesibuk-sibuknya. Saya bisa menyalurkan ekspresi, bisa berkebun, bisa ngobrol dengan keluarga, Bu ya. Tapi bagi teman-teman pekerja migran, mereka yang sudah bertekad untuk keluar negeri, 2 tahun mereka, dan itu nggak selalu punya kesempatan untuk pulang gitu. Dan banyak di antara mereka itu yang tidak bisa juga even hanya komunikasi lewat telepon, video call gitu, nggak semuanya punya gitu. Karena di banyak negara masih banyak keterbatasan yang mereka hadapi gitu ya, sehingga hanya banyak kasus yang ditangani migran care itu hilang komunikasi 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Dan selama bertahun-tahun bekerja itu nyaris nggak punya akses untuk komunikasi dengan keluarga. Ibu, ini sudah ada beberapa komentar masuk juga via WA. Dari tadi kita ngobrol, ini ternyata semakin banyak WA yang masuk. Saya akan bacakan dulu beberapa di antaranya. Ada yang via SMS juga, ada Pak Idris di Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, apakah Ibu pernah mendengar tragedi yang dialami Marsinah di Jawa Timur? Ini juga isu yang sangat besar ya di Indonesia sampai sekarang. Nanti bisa ditanggapi, Bu. Kemudian dari Pak Asep di Lebak, Banten. Bu, di Migran Care, apakah Mbak Nirmala Bonat itu masih ada? Karena tadi mungkin Pak Asep mendengar cerita tentang Nirmala Bonat ya. Apakah Nirmala Bonat ini masih ada? Dan bagaimana juga dengan karakter orang-orang
yang ada di Malaysia. Kok bisa ya sampai mereka sekejam itu terhadap pekerja migran yang berasal dari Indonesia? Apakah semuanya seperti itu? Silakan Bu Anis. Marsinah tentu tahu. Ketika Marsinah terbunuh, saya masih mahasiswa ya, dan saya dulu mengikuti beberapa diskusi tentang Marsinah gitu ya. Dan dulu ada Ratna Sarumpait waktu itu juga membuat monolog ya tentang Marsinah ya, dan saya sempat ikut, dan tentu Marsinah menjadi salah satu spirit saya gitu ya dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran gitu ya, karena Marsinah sebagai salah satu tokoh itu dalam perjuangan buruh, dan dia buruh perempuan gitu ya, yang dibunuh karena perjuangannya, itu menjadi menjadi peluru gitu bagi gerakan buruh dan buruh migran di Indonesia dan mungkin juga di banyak negara gitu. Jadi tentu Marsinah adalah salah satu inspirasi saya gitu. Nah, kalau Nirmala Bonat itu kan memang dia sudah dipulangkan pada tahun 2012 kalau tidak salah gitu ya, dan kita waktu itu mengadvokasi bagaimana setelah dia pulang karena mengalami proses hukum yang sedemikian rupa, kita mendorong pemerintah waktu itu juga memberikan supporting reintegrasinya gitu ya, bagaimana pekerjaannya dan lain sebagainya. Waktu itu kita meminta BP2MI gitu ya untuk mengajak Nirmala Bonat bergabung, dan waktu itu memang sempat dipekerjakan di BP2MI Kupang ya, di mana dia berasal gitu. Tetapi kemudian dia berkeluarga gitu ya. Alhamdulillah dia kemudian berkeluarga, dan saya sempat masih terus berkomunikasi waktu itu. Ketika saya ke Kupang saya berkomunikasi gitu ya, karena saya cukup dekat sama Nirmala Bonat ya, karena saya bolak-balik ke Malaysia memantau proses hukumnya, sering ketemu, dan saya waktu itu juga yang menemani ibunya, keluarganya ya ketika ke Malaysia gitu. Jadi punya hubungan personal juga gitu. Jadi sampai hari ini masih terhubung. Cuman sejak pandemi saya hilang komunikasi begitu ya. Tapi saya sering melakukan cross check ke BP2MI yang ada di Kupang gitu ya, bagaimana keadaan Nirmala dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah terjawab. Nah, ini yang saya nggak tahu nih, Bu Anis apakah bisa menjawab atau tidak. Tadi pertanyaan dari Pak Asep di Lebak, mengapa karakter orang-orang yang ada di Malaysia atau di beberapa negara ya yang mempekerjakan buruh migran Indonesia kok bisa sampai sekejam itu kepada bangsa kita begitu, Bu? Apa yang terjadi sebetulnya? Iya, sebenarnya kondisi demokrasi suatu negara itu juga mempengaruhi perilaku warga negaranya, ya. Jadi Indonesia itu memang kita masih punya tantangan soal rasisme ya. Tetapi kan dengan kondisi demokrasi kita yang makin membaik, persoalannya pelan-pelan kita selesaikan gitu. Malaysia itu sampai hari ini kan punya problem demokrasi yang masih belum selesai gitu ya. Negaranya belum negara demokrasi gitu, sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana perilaku warganya gitu ya. Bagaimana internalisasi nilai-nilai HAM, kesetaraan gitu ya. Dan juga sikap-sikap yang toleran gitu ya, menghargai orang lain, terutama perempuan dengan tingkat status sosial yang selalu dianggap rendah ya, dalam hal ini pekerja migran, apalagi PRT migran gitu. Jadi di banyak kelompok sosial di Malaysia itu memang perspektif mereka gitu ya, paradigma mereka terhadap pekerja migran itu sangat rendah gitu. Tidak hanya pada pekerja migran kita, bahkan terhadap Indonesia. Mereka menyebut kita itu Indon loh, bukan Indonesia. Beberapa kali kita juga terlibat konflik ya. Kita punya sejarah panjang dengan Malaysia soal Cipadan Nigitan, ada Ketekan Ganyang Malaysia, juga soal klaim kekayaan budaya ya, reok waktu itu, reok gitu, batik dan lain sebagainya. Jadi ada dinamika secara panjang antar dua negara ini yang cukup dinamis gitu ya, termasuk dalam konteks bagaimana mereka memperlakukan pekerja migran gitu.
Jadi jangan sampai kemudian kita juga terjebak rasisme gitu ya, tetapi bagaimana mendorong agar Malaysia ini secara state gitu ya mengambil tanggung jawab yang penuh gitu ya, karena mereka itu juga tergantung pada pekerja migran kita. Sektor-sektor pembangunan mereka itu sangat ditopang oleh pekerja migran kita. Rumah tangga mereka itu sangat ditopang oleh pekerja-pekerja kita gitu. Ini yang terus kita dorong ke depan agar mereka bisa berlaku adil pada pekerja kita gitu. Ya. Bu Anis, ini mungkin sebagai penutup, tapi saya baca dulu juga via WA, ada Pak Hidayat ikut simpati, Bu Anis tugas kemanusiaan yang mulia, terus tegap jalankan Bu katanya, sehat-sehat selalu dan sukses serta bahagia selalu untuk Bu Anis dan juga keluarga. Bu, ke depannya Bu, apakah ada satu hal atau harapan dari Bu Anis terkait dengan buruh migran di Indonesia, Bu? Tentu kita selalu punya harapan ya, dan harus selalu optimis gitu, karena saya nggak pernah menyangka setelah hampir lebih dari 20 tahun saya menekuni dan mengadvokasi buruh migran, akhirnya 5 tahun yang lalu kita punya undang-undang yang benar-benar kita cita-citakan gitu, tentang pelindungan pekerja migran yang berbasis HAM, menghormati orang gitu ya, dan meletakkan pekerja migran itu sebagai subjek dan yang dilindungi oleh negara gitu. Jadi ke depan saya tentu berharap undang-undang ini dihormati oleh semua pihak gitu ya, pemerintah dari pusat hingga daerah sampai tingkat desa, kelompok organisasi masyarakat sipil gitu ya, agar undang-undang ini dijalankan sehingga nasib pekerja migran kita ke depan jauh lebih baik, penegakan HAM mereka makin kuat ke depan gitu ya, dan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Komisi Disabilitas, Ombudsman itu juga punya komitmen yang makin kuat ke depan gitu ya, untuk memperhatikan penegakan hak asasi kelompok-kelompok rentan seperti salah satunya adalah pekerja migran. Saya kira itu, dan kontribusi masyarakat sangat penting ya, termasuk media seperti Radio El Sinta gitu ya, dan media-media yang lain itu juga menjadi pilar penting dalam mendorong penegakan hak asasi pekerja migran ke depan. Baik. Bu Anis, terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga ceritanya, luar biasa. Kami jadi tahu sisi lain Bu Anis di tengah keluarga dan bagaimana perjuangan Bu Anis di balik memperjuangkan isu-isu buruh migran. Kami tahu tadi tentang bagaimana ancaman terhadap keluarga Bu Anis bukan hanya soal bagaimana memperjuangkan isunya, tapi di balik itu ada resiko, tapi bagaimana juga Bu Anis bisa memanage resiko tersebut sehingga menjadi sebuah kekuatan bagi Bu Anis untuk tetap teguh memperjuangkan isu-isu buruh migran. Dan mudah-mudahan setelah menjadi komisioner Komnas HAM, perjuangan ini juga bisa diteruskan sehingga hal-hal yang belum bisa terjangkau tadi dari Migran Care bisa diakselerasi dengan adanya Bu Anis di Komnas HAM. Terima kasih Bu Anis, selamat menjalankan tugas baru di Komnas HAM sebagai salah satu komisionernya. Selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi. Demikian tadi pendengar perbincangan kami dalam Power Breakfast di kesempatan hari ini bersama salah seorang komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 yang juga merupakan pegiat buruh migran dan salah satu pendiri dari Migran Care. Saya Berry Hamzah, kita jumpa lagi nanti dalam Power Breakfast di Senin pekan depan. Power Breakfast.